Melanjutkan pertandingan semifinal Pokemon Kalos League, kini terlihat Alan yang sedang bertarung melawan Lui, di mana akhirnya Charizard berhasil melumpuhkan Rhyperior dengan menggunakan Dragon Claw. Terungkap bahwa Alan telah mengalahkan 5 Pokemon Lui, sedangkan dirinya hanya kehilangan 1 Pokemon saja. Melihat kondisi ini, Satoshi dan kawan-kawan semakin kagum dengan Alan yang sangat kuat. Belum lagi dengan Alan yang hanya menggunakan Charizard dan Metagross selama pertempurannya, masih menyembunyikan Pokemon lain yang belum ditunjukkannya. Setelahnya Lui pun mengeluarkan Pokemon andalannya, yaitu Garchomp. Lui mengingat kembali latihan keras yang dia jalani bersama dengan Pokemonnya itu, bersumpah akan mengalahkan setiap musuh-musuhnya yang menghalangi jalannya. Lui kemudian mengaktifkan Mega Evolution, sehingga muncullah Mega Garchomp, yang menembakkan Draco Meteor ke arah Charizard. Setelah menerima rentetan serangan itu, Alan mengaktifkan Mega Evolution, sehingga Pokemonnya berubah menjadi Mega Charizard X. Mega Garchomp menerjang maju dengan Dragon Rush, tapi Mega Charizard X mencegatnya di udara dengan Dragon Claw. Dengan kedua Pokemon masih berada di udara, Mega Charizard X menembakkan Flamethrower. Setelahnya Mega Charizard X memukul mundur Mega Garchomp hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras, mengakibatkan Mega Garchomp sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan, memberikan kemenangan kepada Alan yang berhak maju ke babak final. Sementara itu, Satoshi menyemangati Pokemon-Pokemonnya sebelum pertandingannya dimulai, meyakinkan bahwa dia percaya dengan mereka semua, yang akan memberinya kemenangan pada pertandingan ini. Sota terlihat sedang membaca buku catatannya, sama bersemangatnya untuk bertarung melawan Satoshi. Sementara teman-temannya yang berada di bangku penonton, belum bisa memastikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Apalagi Sota telah menjadi ancaman yang kuat bagi Satoshi, karena dia telah mengalahkan Satoshi sekali. Setelah melawan Sota secara langsung, Tierno mengkonfirmasi bahwa orang itu memang sangatlah tangguh. Prof Clayton dan juara Kalos League Carney juga sudah tidak sabar ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Alan juga datang untuk menyaksikan pertandingan itu, diikuti oleh Pachira yang menyuruh tim Rocket untuk merekam pertandingan ini. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan Sota akhirnya masuk ke arena pertandingan, di mana keduanya bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Pertandingannya akan memakai sistem full battle, di mana jika salah satu peserta kehilangan setengah Pokemonnya, maka akan diadakan istirahat dulu untuk sejenak. Satoshi memilih Hawlucha sebagai Pokemon pertamanya, yang muncul dengan mengenakan kostum superhero. Sota menanggapi dengan mengeluarkan Slaking yang baru-baru ini ditangkapnya. Setelah melepaskan kostumnya, Satoshi memerintahkan Hawlucha Karate Chop, yang mengenai telak Slaking. Namun Slaking bahkan sama sekali tidak bergeming, seolah-olah serangan itu tidak mempan terhadapnya. Hawlucha kemudian melancarkan serangannya lagi, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Slaking. Di sini Citron mencoba menjelaskan bahwa Hawlucha biasanya membangun momentumnya sendiri dengan mengcounter serangan lawannya, sehingga itu tidak akan efektif melawan Slaking yang jarang bergerak. Meskipun begitu, Satoshi tetap melanjutkan dengan memerintahkan Hawlucha Karate Chop, namun tetap tidak berpengaruh terhadap Slaking yang pemalas itu. Sota kemudian memerintahkan Slaking Slap Off, yang secara otomatis memulihkan tenaganya seperti semula. Ini artinya selain serangan yang tidak akan bekerja, kemampuan menyembuhkan diri itu juga akan merepotkan bagi Satoshi. Satoshi masih tetap optimis, dan memerintahkan Hawlucha serangan bertubi-tubi. Namun tak disangka-sangka, Sota malah memanfaatkan kesempatan ini, menyuruh Slaking untuk memukul Hawlucha yang datang mendekat, yang akhirnya membuat Hawlucha terlempar dan jatuh pingsan. Satoshi lalu mengeluarkan Talonflame, yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah musuhnya. Seperti biasa serangan itu tidak ampuh terhadap Slaking, yang kembali memulihkan tenaganya lagi. Sota mencoba menyerang balik dengan Hammer Arm, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh Hawlucha akhirnya berdampak pada Slaking, memungkinkan bagi Talonflame untuk mendaratkan Brave Bird, mengalahkan Slaking tersebut. Sota kemudian memanggil Pokemon keduanya, yaitu Clawitzer, yang mulai mengejar Talonflame dengan menggunakan Aqua Jet. Namun Talonflame berhasil menghindar, dan berusaha menyerang balik. Sota langsung memerintahkan Clawitzer Ice Beam untuk membekukan sayap Talonflame. Satoshi merespon dengan memerintahkan Talonflame Brave Bird, untuk melelehkan es tersebut. Namun di sini Sota kembali memerintahkan Clawitzer Aqua Jet untuk menghadapi gempuran Talonflame.
Alhasil Talonflame pun tergeletak tak berdaya. Tim Rocket menyadari bahwa Satoshi nampaknya mengalami masalah, dan teman-temannya juga sedikit khawatir karena pertarungan ini berjalan persis seperti yang telah direncanakan Sota. Satoshi mengandalkan Pikachu yang akan bertarung berikutnya, melompat dengan cepat dari pohon ke pohon, kemudian Pikachu muncul untuk menyerang dengan Thunderbolt, yang sayangnya malah meleset. Pikachu dan Clawitzer saling membenturkan serangannya, yang mana keduanya jatuh tersungkur ke tanah. Ketika Sota memerintahkan Clawitzer untuk menggunakan Aqua Jet lagi, Satoshi menyuruh Pikachu untuk melompat ke dalam hutan, sehingga Clawitzer kehilangan jejaknya. Pikachu kemudian melompat keluar dari pohon dengan Iron Tail, yang secara mengejutkan malah dicapit oleh Clawitzer. Namun belum sempat melancarkan serangan, Pikachu menggunakan Electro Ball untuk melepaskan dirinya dari cengkraman Clawitzer. Begitu Clawitzer masih berupaya untuk berdiri, Pikachu menghitnya dengan Thunderbolt untuk mengalahkan Pokemon itu. Setelahnya Sota mengeluarkan Aegislas sebagai Pokemon berikutnya. Satoshi tetap menggunakan strategi sebelumnya, di mana Pikachu disuruh bersembunyi di dalam hutan sambil terus melompat-lompat. Namun sebagai gantinya, Sota memerintahkan Aegislas Secret Sword untuk memotong seluruh pohon. Aegislas mulai menebang pohon satu persatu, sampai Pikachu tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi, membatasi pilihannya untuk menghindari serangan. Satoshi penasaran apa yang direncanakan Sota setelah menebang semua pohon itu, sementara teman-temannya yang memperhatikan dari bangku penonton juga merenungkan pertanyaan yang sama. Sota berterima kasih kepada Aegislas atas kerja kerasnya, dan memberitahukan Satoshi untuk lebih berhati-hati saat berhadapan melawan Aegislas miliknya. Satoshi memerintahkan Pikachu Iron Tail seperti biasanya, tapi Sota dengan cepat merespon dengan Aegislas yang menggunakan King Shield untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut. Alhasil Pikachu yang menyentuh pertahanan Aegislas, menyebabkan daya serangnya mengalami penurunan, sehingga Satoshi harus lebih waspada jika ingin mendaratkan serangan ke arah musuhnya itu. Teman-temannya juga mengatakan move King Shield harus lebih dulu ditangani jika ingin mengalahkan Aegislas. Melihat adanya kesempatan untuk menyerang, jadi Sota memerintahkan Aegislas Secret Sword, yang meskipun Pikachu mencoba untuk menghindarinya, tapi pada akhirnya dia terkena pukulan juga. Dari sini akhirnya terungkap bahwa rencana Sota sebenarnya adalah membatasi pergerakan Pikachu, dengan batang kayu yang tersebar membentuk pijakan yang tidak stabil untuk Pikachu, sedangkan Aegislas yang mengambang di udara, jadi lebih stabil pergerakannya. Sota menyuruh Aegislas Secret Sword untuk memukul Pikachu hingga jatuh ke tanah. Satoshi mencoba melawan dengan memerintahkan Pikachu Thunderbolt, namun sekali lagi Sota memerintahkan Aegislas King Shield untuk melindungi dirinya sendiri. Selama perubahan Aegislas ke bentuk perisai, Satoshi memperhatikan dengan seksama bagaimana Pokemon itu membentuk pertahanan. Sekarang Satoshi punya ide bagaimana cara mengalahkan Aegislas tersebut. Sota pun menyadari perubahan ekspresi Satoshi yang sudah berulang kali dia lihat, menandakan Satoshi punya jalan keluarnya sendiri. Oleh karenanya dia pun meminta Aegislas untuk meningkatkan pertahanannya lagi. Satoshi kemudian memerintahkan Pikachu Iron Tail, menerbangkan batang kayu di sekitarnya ke udara. Sota menyuruh Aegislas Fury Cutter untuk menghancurkan batang kayu itu, yang mana Satoshi dan Pikachu menggunakannya sebagai pelindung, agar Aegislas tidak dapat mendaratkan serangannya. Aegislas memotong semua batang kayu itu, tapi masih tidak bisa mengenai Pikachu. Saat Pikachu siap untuk menyerang, Sota segera memerintahkan Aegislas King Shield, yang mana momen ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Satoshi, menyuruh Pikachu untuk mendorong batang kayu sampai terselip di perisai Aegislas, mencegahnya berubah ke bentuk perisainya. Akibatnya Aegislas tidak bisa menggunakan pertahanan super kuatnya lagi, memungkinkan bagi Pikachu untuk mendaratkan Thunderbolt yang sangat efektif untuk melumpuhkan Aegislas. Dikarenakan Sota telah kehilangan setengah Pokemonnya, maka diadakan istirahat selama beberapa menit. Sambil menunggu, Satoshi dan Sota membicarakan pertandingan yang seru ini, di mana keduanya sama-sama memiliki kepercayaan penuh terhadap Pokemonnya, dan itulah yang membuat mereka jadi kuat. Singkat cerita, pertandingan pun kembali dilanjutkan dengan arena yang berubah menjadi ladang gurun pasir. Satoshi mengeluarkan Noivern, sedangkan Sota mengeluarkan Salamence. Pertandingan dimulai dengan Noivern yang melancarkan Bombers, yang dihindari oleh Salamence berkali-kali, meskipun pada akhirnya kena hit juga.
Noivern kemudian menggunakan Dragon Claw, yang dilawan Salamence dengan Dragon Rush, menghasilkan ledakan yang cukup besar. Salamence menggunakan Inseriet, dan Noivern dengan gesit menghindari setiap bola api yang melayang. Tapi secara mengejutkan Salamence tiba-tiba muncul di hadapan Noivern, mengayunkan Dragon Tail untuk menjatuhkan Noivern. Saat kepulan asap menutupi pandangannya, Noivern langsung menerjang maju ke arah Salamence. Setelahnya Satoshi dan Sota memerintahkan Pokemonnya untuk saling melancarkan serangan andalannya, dan keduanya bertabrakan dengan kuat. Setelah tabrakan tersebut, ternyata keduanya sama-sama tumbang, dan segera dimasukkan kembali ke dalam Pokeball. Sota mengeluarkan Pokemon kelimanya yaitu Slurpuff, dan Satoshi merespon dengan mengeluarkan Gudra. Terlepas dari keunggulan yang dimilikinya, Sota nampaknya khawatir karena dia menghadapi satu-satunya Pokemon Satoshi yang belum pernah dia lawan sebelumnya. Tapi akhirnya berhasil menenangkan diri, dan mengajak Pokemonnya untuk bersenang-senang. Sota memerintahkan Slurpuff Flamethrower, yang mampu ditangkis Gudra dengan menggunakan Ice Beam. Setelahnya Slurpuff mengkombo Dazzling Gleam dan Fairy Wind, namun Gudra masih bisa bangkit lagi. Untuk mengantisipasi serangan yang akan datang, Slurpuff menggunakan Cotton Guard untuk meningkatkan pertahanannya. Saat Gudra hendak maju, Slurpuff mencegatnya dengan Flamethrower, menghasilkan uap berwarna putih. Ini membuat Slurpuff yang memiliki indera penciuman yang tajam, mampu mendaratkan serangan meskipun pandangannya terhalang oleh sesuatu. Slurpuff menggunakan Flamethrower lagi, yang meskipun Gudra telah menerima begitu banyak damage, Pokemon itu masih berusaha untuk tetap bertahan. Ketika kedua Pokemon saling melancarkan serangannya, terjadi ledakan yang sangat besar, dan terungkap ternyata keduanya sama-sama kalah, menghasilkan pertandingan seri untuk yang kesekian kalinya. Berada di ambang batasnya, maka Sota pun mengandalkan Pokemon terbaiknya yaitu Sceptile. Pikachu menggunakan Quick Attack, sementara Sceptile melancarkan Leaf Storm untuk mencegah agar Pikachu jangan sampai mendekat. Setelah melancarkan Thunderbolt, Pikachu kemudian menyerang dari udara dengan Iron Tail, tapi Sceptile masih bisa menangkisnya dengan Leaf Blade. Sceptile kemudian menggunakan Frenzy Plant, mengangkat Pikachu ke udara, lalu membantingnya ke tanah lagi. Dengan demikian, Satoshi pun mengirimkan Pokemon terakhirnya juga, yaitu Greninja. Greninja menyerang dengan Water Shuriken, tapi Sceptile bisa memotongnya dengan Dragon Claw. Berusaha mendekatinya, Greninja menggunakan Double Team, yang langsung dihancurkan oleh Frenzy Plant yang ditanam oleh Sceptile. Setelah Greninja dan Sceptile saling membenturkan serangannya, Sota ingat betapa dia mengidolakan Satoshi dan hanya bisa mengejar bayangannya, tapi sekarang dia berpikir bisa mengalahkannya. Sementara Satoshi yang tidak pernah meremehkan siapapun, langsung mengaktifkan perubahan bentuk es Greninja. Sota menanggapi dengan mengaktifkan Mega Evolution berubah menjadi Mega Sceptile. Mega Sceptile kemudian menggunakan Frenzy Plant untuk menangkap es Greninja, yang bisa memotongnya dan mendaratkan serangan langsung ke arah Mega Sceptile. Es Greninja melemparkan Water Shuriken, yang dipotong Mega Sceptile dengan Dragon Claw, tapi es Greninja sudah menutup jarak dan menggunakan Aerial S untuk mendaratkan beberapa pukulan super efektif. Setelah beradu pukulan dan serangan, Mega Sceptile berhasil mendaratkan Leaf Storm yang membuat es Greninja terlempar ke udara, yang mendarat dengan selamat setelah menghancurkan Frenzy Plant. Akhirnya es Greninja menggunakan Super Water Shuriken yang menghit telak Mega Sceptile, mengakibatkan Pokemon itu kembali ke bentuk normalnya dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Seluruh penonton bertepuk tangan atas pertandingan yang sangat seru ini, dengan Alan yang bangga kepada Satoshi, dan menantikan pertarungan mereka lagi. Begitu pula dengan Satoshi dan Sota yang berjanji akan bertarung lagi di lain kesempatan.